Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, kita langsung aja bahwa beberapa hari yang lalu Ibu Dwi ketemu dengan saya untuk membicarakan masalah program yang akan beliau laksanakan dengan tajuk kemarin itu Buku Sahabat. Jadi Buku Sahabat itu kalau informasi dari beliau itu merupakan program yang akan diusungnya sebagai CGP yang tujuannya nanti meningkatkan literasi anak, yang mungkin literasi itu akan bermuara ke rapor pendidikan, dan itu yang sedang kita lakukan dan telah kita lakukan seperti di hari Selasa dan Kamis ya Bu An ya, itu program literasi kita alhamdulillah sudah jalan. Nah ini mungkin ada program pembantu dari Bu Dwi. Nah berkenaan dengan itu saya sudah koordinasi dengan Bu An sebagai wakil, tentu kami selalu berkoordinasi dan kita sama-sama sambut baik ya Bu An ya. Berkenaan sudah selesainya artinya dari kesepakatan kami menganggap bahwa kami perlu mendudukkan ini. Nah mendudukkan itu tentu dengan tim literasi, yang literasi itu notabene biasanya guru bahasa Indonesia. Nah ini bukan berarti mau mengasih pekerjaan, tidak, tapi yuk kita duduk bersama-sama untuk mendukung program Bu Dwi ini, karena ini adalah untuk katakanlah kemajuan literasi sekolah. Nah oleh sebab itu mungkin Bu Dwi bisa sampaikan mungkin apa sebenarnya program itu, apakah muarannya dari PMM atau bagaimana seperti yang Bu Dwi sampaikan kemarin. Silakan Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Begini ya Ibu semuanya, bahwa program yang saya lakukan ini adalah Buku Sahabat kita tadi sekolah disampaikan tujuannya adalah meningkatkan literasi strategi kita. Nah Buku Sahabat kita ini ada sebagian saya ambil dari belajar dari pelatihan PMM, itu bagaimana kita meningkatkan lagi literasi siswa kita. Jadi untuk ini kan ada beberapa jenjang yang harus kita ketahui bahwa setiap anak itu memiliki literasinya berbeda. Jadi bagaimana kita mengetahui dia ada kalau dari PMM itu ada 5 jenjang ya, di level ya jenjang A sampai A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E sampai 5. Nah di situ kita bagaimana kita menentukan anak itu berada di level A, B, C, D, dan E, itu kita menggunakan aturan 5 jari. Nah jadi aturan 5 jari itu kalau misalnya anak itu lancar membaca, tidak salah dalam membaca berapa paragraf, berarti dia masuk di level E. Nah dari level itu nanti kita tanyakan lagi kepada anak, apakah dia memiliki buku di rumah. Dari buku dia, kalau misalnya setiap anak memiliki buku, kita nanti ada namanya rolling buku. Mungkin sekarang kita dilaksanakan dilaksanakan. Nah peningkatannya bagaimana? Coba saya inginnya tuh dari Buku Sahabat kita ini, apakah program ini ada tambahan lagi atau ada waktu yang khusus untuk meningkatkan literasi anak. Tadi juga kita ada diskusi juga untuk meningkatkan mungkin pemanfaatannya apa dari Buku Sahabat kita ini. Jadi manfaatnya itu salah satunya anak bisa membaca secara mandiri, kemudian bisa membaca secara daring. Nah, kita lihat dari kondisinya di hari yang beda, maksud di hari yang kita tentukan. Misal ada ada hari yang khusus untuk anak-anak itu membaca atau literasi atau menceritakan kembali buku yang mereka bacakan itu. Bagaimana itu? Apakah kita buat satu hari lagi atau hari yang sudah ditetapkan itu kita tingkatkan, atau kita bagi tugas anak untuk dia membaca kembali atau menceritakan kembali buku yang dia baca. Ada masukan dari Bu Dwi, kalau mungkin di kelas 8 ini ya kan, untuk literasi mereka ini waktu kelas 7 dulu saya pertama itu untuk literasi saya memang wajibkan anak untuk membaca kembali dalam buku. Waktu di kelas 8 ini saya sudah mulai meningkatkan anak buku yang dia baca, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, diceritakan kembali. Jadi secara lisan di depan kelas itu memang sudah saya terapkan di literasi di kelas sekolah. Iya, program sekolah. Literasi sekolah. Dan itu sudah Buku Sahabat kita ini kita sudah ada waktu lagi supaya anak tuh lebih ceritanya lebih panjang dan semuanya dapat kalau 15 menit itu mungkin anak 1 atau 2 orang yang bisa menceritakan. Bagaimana ibu-ibu kita buatkan 1 hari atau 30 menit atau 1 jam mereka menceritakan lebih banyak lagi, atau kita buat kelompok-kelompok mereka saling berbagi cerita, karena ada kelompok itu ada kita bagikan jenjangnya, apakah dia termasuk jenjang A, B, C, D, langsung ditanggapi sama iya, selama ini memang dia kan cuma menceritakan aja nggak ditanggapi. Jadi kalau bisa kita bikin kelompoknya, kemudian anak itu bercerita dengan waktu yang dalam. Kalau
kalau 15 menit kayaknya kurang itu yang paling hanya 1 orang aja yang bisa. Iya kan. Gimana Bu kalau sekolah? Bu aku. Itu kan ada ini Iya. ya. Jadi kalau tadi mungkin konsep dari Dwi tadi Itu nanti kita mengklasifikasi mengelompokkan anak ini di level A, di level B, level C, level D. Bisa jadi ini jadi tutor sebaya dia nanti si E ini bisa ke si A membantu si A supaya dia naik level gitu kan. Bulan Oktober dan November kemarin kita sudah memang presentasi itu Ya. menceritakan kembali, menyampaikan dalam bentuk, karena kalau kami Bu Dwi mungkin level di PMM itu A B C D E E. Iya. Kalau kami itu level kami itu sesuai dengan kompetensi berbahasanya. Ini anak mungkin kompetensinya hebatnya di dalam membaca. Membaca itu dia bukan hanya sekedar waktu yang digunakan singkat, tapi dia paham apa yang dia baca. Nah, itu ketika dilihat dari resumnya itu, ya kan bagus dia buat resumnya, gitu kan. Terus ada anak itu dalam menulis mungkin kurang punya kompetensi, tapi dia bisa menyampaikan dalam kompetensi berbicaranya dia bagus. Nah itu Gitu. Bu, sekarang kan kita kan nggak tahu juga berapa anak yang bisa tadi ya kan, berapa anak yang bisa membaca, dan bicara. Nah bagaimana kalau itu kita kelompokkan lagi dulu, anak yang bisa membaca, anak yang bisa bicara. Nah itu kan belum ada kita lakukan. Coba ya itu kita pakai bagaimana? Kami Bu secara terus terang dari segi untuk literasi ini senang program Bu Dwi, saya membantu karena dari judulnya itu buku sahabat kita. Kalau saya menangkap buku sahabat kita itu kita ingin menanamkan anak untuk cinta Budaya baca. budaya baca. Iya, memang budaya literasinya itu memang betul-betul ingin dibangkitkan ke anak-anak gitu kan. Nah, kalau untuk anak kelas 7 memang ada berapa persen lah itu ya, dan Ya, yang nggak bisa 20% baca. ada yang nggak bisa baca. Nggak bisa? Nggak Nggak bisa bisa, Bu. baca Bu. Apa baca itu nggak lancar? Masih Nggak terbata-bata. lancar, Bu. Masih banyak yang salah Itu yang terbalik ya. Masih banyak yang salah. Udah ada tri kan Di kelas 8 sih enggak paham, enggak Nggak lancar jangankan baca. untuk memahami, membaca saja masih kurang. Kalau menurut saya, di sorry kita kan ini settingnya. Kalau misalnya mungkin muaranya kemana tadi kan? Jadi kalau misalnya kita memang, kalau saya cenderung mungkin judul besarnya oke, buku sahabat kita, Kita. gitu kan? Nah, kan karena yang dibaca itu pasti buku kan gitu ya, buku atau bahan baca. Untuk mau membaca. Cuman dari buku judul besar ini ada step-step yang harus kita lalui. Nah, salah satu step yang dilalui itu membacanya ini dulu. Bagaimana dia bisa menceritakan kembali, bagaimana dia bisa kalau dia belum bisa bagus membaca gitu kan. Jadi kalau misalnya goal Dwi seperti tadi, saya kira mungkin itu hal yang dasar betul di membacanya itu. Mungkin kita fokus ke sana aja. Nah, fokus ke sana. Nanti mungkin mungkin 6 bulan ini kita targetkan itu, semester depan mungkin kan kita targetkan itu. Nanti semester depannya lagi setelah kita refleksi, apalagi program berikutnya kan gitu kan, kita evaluasi apalagi program berikutnya sampai kepada dia mampu memahami dan bisa menceritakan. Kalau perlu sampai ada kawan yang mampu menanggapi dan memberikan tanggapan. Nah, kan gitu kan. Nah, udah buku. Jadi mungkin dari 6 semester anak di sini di literasi itu 6 semester itu mungkin dari mulai membacanya dan bisa memahami, menceritakan kembali dan seterusnya sampai terakhir dia memberikan tanggapan. Jadi 6 semester per semester program literasi itu. Nah, judul misalnya memang itu tadi buku sahabat kita, tapi stepnya itu mulai dari membaca. Karena goal tadi kan tadi kita tanya sama-sama itu tadi goal itu kan di level. Nah, kalau di level. Nah, itu mungkin ya jadi kalau di level Pagi semuanya. Nih lagi ngapain kalian semuanya? Lagi ada bimbingan dulu. Pasti agak stres ya. Iya. Deg-degan menghadapi ujian Olimpiade. Nah begini nak, ibu mau ingin mengadakan namanya program buku sahabat kita di sekolah kita ini. Nah menurut kalian program ini bagus nggak kita adakan di sekolah kita? Bagus ya. Iya. Nah kemudian menurut kamu nih juga buku-buku apakah yang kita sediakan atau yang kamu miliki atau bagaimana yang menurut kamu yang paling bagus? Mungkin beberapa dari kami dan beberapa juga dari sekolah. Iya. Kalau betul bagaimana tuannya? Jenis bukunya nih. Iya. Kalau saya kira fiksi dan non fiksi sebenarnya. Dua-duanya itu harus balance. Jadi tidak melulu novel semua, tapi juga harus dibarengi dengan fiksi. Iya. Mungkin dengan self improvement buku-buku seperti itu saya kira yang bagus untuk siswa-siswa yang mungkin memang buku itu pembahasannya agak berat ya Bu, tapi saya pikir yang kayak gitu tuh yang penting untuk remaja-remaja sekarang.
Mungkin bagaimana tuh? Saya buku-buku penunjang pembelajaran sih seperti saya misalnya ada materi yang nggak dipahami di kelas gitu Bu, bisa datang ke perpus itu untuk mencari penunjang pembelajaran. Iya. Kalau kamu bagaimana saya? Menurut saya Bu itu kegiatan bukunya itu kayak buku motivasi gitu biar ada sedikit kita semangat untuk belajar. Ya, ini kan kamu beragam ya. Jadi ada non fiksi dan fiksi, kemudian ada buku mata pelajaran yang menunjang, kemudian ada buku-buku aplikasi ya, pelajaran itu yang lebih ditonjolkan ya. Nah, biasanya kamu kan suka membaca nih. Kalau di rumah tuh biasanya buku apa yang kamu miliki? Kemudian ingat deh buku apa yang dimiliki? Saya kebanyakan lebih kayak buku tentang negara dan novel gitu. Novel? Terus saya juga ada baca beberapa buku tapi dia yang Inggris tuh, international book. Oh, internasional. Isinya tentang apa internasional? Beragam buku, ada tentang sejarah, ada tentang cinta gitu, tapi kebanyakan memang dia sesuai apa yang saya minati saat itu. Jadi saya Kali ini kamu minati tentang apa? Sejarahnya atau romanisnya? sejarah sejarah. Sejarahnya, oke. Itu kamu anak fisipol ya. Sejarah. Oke, kalau Putri apa sih yang diminati, yang lebih dominan tuh diminati apa dari dua buku non fiksi dan fiksi tadi? Kalau saya kira dua-duanya saya minati ya. Iya, yang lebih cenderung dominan apa? Kalau Bingit cenderungnya Ke fiksi ya? karena menurut saya fiksi ini sebagai tempat healing lah istilahnya. Kalau udah stres di pembelajaran di sekolah Iya. ya kita larinya ke Buku itu ya? iya. Tapi karena saya mikir juga kalau karena buku saya emang kebanyakan fiksi, saya udah harus mikir saya perlu baca yang non fiksi lagi karena nggak mungkin dong imajinasi dulu yang kita kasih makan sedangkan logika kita kosong. Iya, gitu ya. Kalau Putri dia lebih dua-dua ya, biar balance ya. Kalau Ayrin bagaimana Ayrin? Kalau Sherin karena di rumah juga nggak banyak kegiatan kan Bu, jadi Sherin lebih suka baca-baca buku fiksi, novel gitu. Iya, betul. Tapi jenisnya beda-beda ya. Novel itu pasti ada jenisnya ya. Hanya isinya romance itu monoton sekali Bu, tapi novel yang isinya hanya action nggak minat juga. Minat Karena juga. boring yang Bu. dimasukkan tuh Iya. baru. Asik ya. Itu kayaknya ya. Kalau Lebih saya juga suka yang temanya horor atau misteri. oh, aku suka ya. Berarti kalau orangnya pemberani ya Linda ya. Oh ternyata ini isinya begini. Kayak gitu ya. Oke. Oke, terima kasih ya atas waktu kalian ya. Sehingga kita rencanakan ini. Semoga kalian juga sukses sebagai pemenang dalam lomba Olimpiade.